Kamar pengantin untuk mereka disiapkan di hotel yang ada di sebelah gedung resepsi. Pemilik hotel dan gedung resepsi itu adalah orang yang sama. Kamar pengantin itu sudah termasuk dalam paket acara pernikahan di wedding organizer. Kedua pengantin baru itu duduk berjauhan di tepi ranjang. Mereka duduk di tepi ranjang yang berseberangan, saling membelakangi dan membisu seribu bahasa. Ken melepas jas putih yang masih membalut tubuhnya. Ia bangun dan menyimpan jas itu di sandaran sofa. Tubuhnya terasa lelah setelah berdiri seharian menyambut para tamu. "Aku mandi dulu," ucapkan memecah keheningan. "Hah? Mah, mandi?" tanya Syahira dengan suara bergetar. "Seharian berdiri, memangnya tidak berkeringat?" "Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apa-apa jika kau tidak mau." Ken masuk ke kamar mandi setelah menjawab. Pernikahan mereka terjadi di luar rencana. Meski tidak ada masalah, tetapi mereka merasa canggung. Ken mencintainya, begitupun dengan perasaan Syahira pada Ken. Bisa bersama dengan orang yang dicintai, tentu sangat membahagiakan. Syahira pun sama. Ia bahagia bisa menjadi istri sah dari Kenandra. "Aku sudah selesai. Kamu, mau mandi tidak? Biar aku siapkan air hangat untukmu." "Tidak usah." Syahira menjawab cepat sambil bangun dari ranjang. Ia menginjak ujung gaun pengantin. Hampir saja ia terjatuh, jika saja Ken tidak sigap menahan tubuh Syasha. "Hati-hati, Dek." Tangan suaminya menempel tepat di bukit kembar yang kenyal dan lembab oleh keringat. Wajah Syahira bersemu merah. Ingin memaki dan menepis, tetapi laki-laki itu sudah sah menjadi pemilik tubuh Syahira. "Ehem. Aku tidak apa-apa. Kamu sudah bisa melepaskan aku." "Oh, maaf. Biar aku gendong kamu ke kamar mandi," ucap Ken. "Tidak usah. Aku bisa jalan sendiri," tolak Syahira sambil mengibas-ngibas tangan dengan cepat. Ken tidak menghiraukan penolakan Syasha. Ia berjongkok dan menggendong istrinya ke dalam kamar mandi. Membuat debaran yang sejak tadi sudah naik, kini semakin cepat. "Aku takut kalau kamu terjatuh di kamar mandi. Kau tidak sendiri sekarang, tapi ada anak kita di dalam perutmu. Jadi, dia hanya khawatir pada anak yang ada di dalam perutku." Syahira merasa sedih. Apakah pernikahan mereka juga terjadi karena Ken hanya menginginkan anaknya? Wanita itu bertanya-tanya dalam hati. "Jangan berpikir berlebihan. Aku juga khawatir padamu, tidak cuma pada anak kita." "Dia bisa membaca pikiranku?" Dahi Syahira mengernyit. Kata-kata di dalam hatinya dijawab tepat oleh Ken. "Jangan mulai lagi, Syah. Aku tidak bisa membaca pikiran orang. Hanya saja, ekspresi wajahmu menggambarkan perasaanmu dengan jelas," ucapkan kembali. Ken menurunkan istrinya di dalam kamar mandi. "Ken." Jawab Ken sambil mencelupkan tangannya ke dalam bak mandi untuk mengecek suhu airnya sudah pas atau terlalu panas. "Tidak terlalu panas. Masuk dan berendam sebentar saja. Kasihan dedek bayinya." Ken pergi setelah mengusap perut datar Syahira. Ia menutup pintu dan duduk merenung di balkon kamar hotel mewah itu. Menunggu Syahira keluar dari kamar mandi dan berencana membicarakan masalah mereka berdua. Syahira sudah memakai piyama tidur berwarna biru muda, sementara Ken hanya memakai celana panjang longgar. Ia merasa kepanasan dan berdiri di balkon dengan bertelanjang dada. Saat sang istri menghampiri, ia tersenyum hangat. Senyuman itu telah lama tidak dilihat Syasha. Terakhir kali ia melihat senyuman itu, saat mereka belum mengalami tragedi penculikan. Setelah peristiwa itu, Ken hilang ingatan, dan tidak pernah tersenyum padanya. "Apa yang kau lakukan di sini?" Memandang langit, jalanan, dan lampu-lampu kota. "Lihatlah. Pasar di ujung jalan itu sangat ramai. Dilihat dari sini, orang-orang seperti semut yang berbaris," ucapkan sambil menunjuk ke arah ujung jalan. Syahira berdiri di samping Ken. Kedua tangannya memegang pagar pembatas balkon. Hanya senyum tipis yang menjawab setiap ucapan dari bibir Ken. Ia tidak bisa membuka pembicaraan. Ia hanya bisa diam, dan menyunggingkan senyum tipis. Syahira menunggu laki-laki itu yang membuka pembicaraan seputar hubungan mereka saat ini. Ken beranjak dari tempatnya. Ia memeluk tubuh Syahira dari belakang. Bibirnya mengecup bahu wanita yang telah sah menjadi istrinya sejak tadi pagi. "Cuk!"
Aku sangat bahagia malam ini. Kau tahu karena apa? Syahira menggeleng pelan. Tebak dong. Karena ini hari pernikahan kita. Kurang tepat. Tepatnya, karena aku bisa menikahi wanita yang aku cintai, meski kita sempat terpisah. Aku ingat janji yang kita ucapkan dulu. Apa kau juga ingat? Setelah menikmati masa pacaran 5 tahun, siap atau tidak, kita harus menikah. Tapi, ini sudah berlalu lebih dari 5 tahun. Dan, Syahira membalikkan badan, menghentikan perkataannya. Ia tidak sanggup untuk mengenang kisah perpisahan mereka dulu. Walaupun mereka bersama saat ini, tetapi kenangan pahit itu sangat ingin dilupakan olehnya. Maaf, telah meninggalkanmu dengan kejam. Maaf, telah membuatmu sakit hati. Maaf, telah melakukan banyak salah padamu. Maaf. Syahira menempelkan jari telunjuk di bibir Ken. Perlahan, ia menyentuh tangan sang suami, membawanya ke dekat bibir lalu mengecupnya. Jangan mengungkit masa lalu Ken. Aku hanya ingin hidup bahagia bersamamu mulai saat ini. Syahira maju satu langkah lebih dekat, berjinjit, dan mengecup bibir sang suami. Ken memeluk pinggang istrinya, mereka pun menumpahkan semua rasa rindu yang terpendam cukup lama. Selama beberapa waktu, Syahira menutupi perasaannya demi menjaga perasaan Randy. Kini, ia bisa mengungkapkan segala perasaannya terhadap Ken dengan jujur. Rasa cinta, rindu, sayang, ia curahkan semuanya di malam ini. Tautan bibir yang semakin intim itu membuat malam mereka terasa panas. Perlahan tapi pasti, Ken dan Syahira melakukan malam pertama mereka. Tunggu. Kenapa ada yang aneh? Syahira memekik saat Ken memulai ritual inti malam pengantin. Ia merasa sakit yang tidak tertahan saat Ken melakukan ritual inti. Jika ia sudah hamil, seharusnya ia tidak merasa kesakitan karena itu bukan pertama kali baginya. Namun, ia benar-benar merasa sakit sekarang. Ken. Sakit, keluh Syahira. Sakit? Di mana? Di bawah sana, jawab Syahira sambil meringis kesakitan. Keringat dingin mulai keluar dari pori-pori kulit putihnya. Ken terpaksa tidak melanjutkan kegiatannya. Ia sedikit kecewa karena sedang tanggung, tetapi Ken tidak bisa bersikap egois. Dengan panik, Ken menelepon temannya yang berprofesi sebagai dokter spesialis kandungan. Ken memang tahu pelajaran dasar tentang penyakit umum, tapi ia tidak bisa melakukan pemeriksaan. Ia tidak bisa membiarkan keadaan istrinya saat ini. Apalagi, ia tidak memiliki alat untuk melakukan pemeriksaan. Ia membantu Syahira memakai jubah mandi untuk menutupi tubuhnya yang polos. Ken mondar-mandir dengan cemas, menunggu temannya datang ke hotel. Sampai berkali-kali, ia melirik jam di dinding kamar hotel. Sudah rapi. Mau kemana, Mah? Mau ke makam Mama Sinta, Pak. Oh iya, aku lupa. Bagaimana, makam Mama jadi dipindah? Jadi, Pak. Mereka sudah selesai memindahkan makam Mama Sinta. Jadi, Mama mau pergi menabur bunga ke sana. Papa ikut. Tristan menelepon asistennya untuk menunda jadwal hari ini. Ia lebih mementingkan keluarga dibanding perusahaan. Apalagi, sudah ada raja yang memimpin Bank Berkah. Hari ini, Tristan harus rapat bulanan bersama raja dan para investor. Namun, karena ada kepentingan, ia terpaksa mangkir dari rapat bulanan. Ia percaya, meski ia tidak hadir, raja tetap akan memimpin rapat dengan baik. Ia percaya dengan kemampuan raja yang telah membawa Bank Berkah 2 tingkat di atas bank swasta lainnya. Sehingga, ia merasa sudah waktunya untuk mengalihkan bank itu atas nama raja. Menyerahkan semuanya di tangan putranya adalah pilihan terbaik. Yuka gelisah sejak kemarin. Ia cemas karena Jihan mengurung diri di kamar sejak pulang kantor. Ditambah nomor Aris yang tidak bisa dihubungi olehnya, membuat Yuka semakin curiga. Masih belum keluar. Belum, Mas. Nomor Aris juga tidak bisa dihubungi. Apa mereka sedang bertengkar? Coba Mas tanya sama Sasha nanti. Jangan terlalu stres, ingat kesehatanmu sayang. Iya, Mas. Christian pergi ke kamar untuk menelpon keponakannya, Syahira. Mereka bukan hanya tumbuh bersama sebagai saudara, tetapi juga bersahabat. Semua hal yang terjadi, mereka selalu membagi cerita bersama. Kali ini, Syahira benar-benar tidak tahu apa yang menimpa kakak sepupunya.
Sehingga, ia tidak bisa memberi jawaban saat Chris bertanya tentang hubungan Jihan dan Aris. Ia pun mencoba menghubungi nomor ponsel Aris, tapi tidak aktif. "Bagaimana Mas?" Sasha tahu tidak. Yuka semakin cemas melihat suaminya menjawab dengan gelengan kepala lesu. Gadis itu bukan hanya mengurung diri, tapi juga tidak makan apa-apa sejak kemarin sore. Sementara Jihan pernah memiliki riwayat penyakit berat di sekitar perut. "Coba, Mama panggil dia." Christian meminta istrinya untuk memanggil Jihan. Mungkin saja gadis itu mau keluar. "Mama ke atas dulu kalau begitu," ucap Yuka. Ia pergi dengan tergesa-gesa. Perasaannya tidak enak. Berdoa semoga anak gadisnya baik-baik saja. Tok tok tok. "Jihan sayang. Sudah bangun?" Hening. Tidak ada suara sama sekali. Yuka kembali mengetuk pintu dan ia mendengar suara sesuatu yang terjatuh. "Bruk. Tok tok tok. Jihan. Kamu kenapa sayang?" Kepanikan pun terjadi, Yuka berteriak memanggil putrinya. Christian yang sedang duduk di ruang baca, seketika berlari keluar. Teriakan istrinya terdengar sampai ke ruang baca dan dapur. Hingga, pembantu mereka pun mendengarnya dari dapur. "Ada apa dengan Non Jihan?" Tep, tep, tep. Christian menaiki anak tangga dengan melompati 2 anak tangga sekaligus. Ia ingin segera sampai ke kamar Jihan. Saat tiba di sana, ia melihat istrinya menangis sambil menggedor-gedor pintu. "Ada apa, Mah?" "Ini Mas, Mama mendengar suara benda jatuh." Tapi Jihan tidak mau membuka pintu. Tubuh Yuka gemetar. Ia hanya memiliki seorang putri. Tidak sanggup jika melihat terjadi sesuatu padanya. "Papa cari kunci cadangannya dulu." Christian pergi ke ruang baca. Ia menyimpan semua kunci cadangan rumah di dalam ruangan itu. Setelah mendapatkannya, ia segera kembali ke kamar Jihan. Saat pintu telah terbuka, mereka berdua memekik. Jihan tergeletak di lantai dengan wajah pucat pasi. Keringat dingin membanjiri wajah dan tubuhnya, sampai baju tidurnya pun ikut basah oleh keringat. "Jihan! Maas! Jihan!" Yuka menangis memeluk putrinya. Pantas saja ia merasa cemas sejak kemarin. Ternyata, Jihan sedang sakit. Gadis itu, jangankan sekarang sudah dewasa. Saat ia SMP dan menderita kanker pun, ia memilih merasakan sakitnya sendiri. Tidak ingin membuat kedua orang tuanya khawatir dan bersedih. Semua keluarga berkumpul di depan ruang rawat inap. Mereka sangat khawatir pada Jihan. Terlebih kedua orang tuanya. "Apa yang terjadi dengan Jihan, Kak?" Haruna duduk di samping Yuka dan memeluk kedua pundak sang kakak. "Aku tidak tahu. Kemarin sore, dia pulang dari kantor dengan wajah cemberut. Jihan mengurung diri di kamar dan aku pikir dia hanya sedang kesal. Tiba-tiba saja tadi pagi dia seperti itu." "Sabar ya Kak. Jihan pasti baik-baik saja. Saat terkena kanker saja, dia bisa melewatinya, dan sembuh total sampai sekarang. Jadi, dia pasti bisa melewati masa sakitnya sekarang. Terima kasih Runa." Christian dan Tristan bicara sambil memesan kopi di kantin. Sementara Raja dan Ratu menemani Haruna dan Yuka di depan ruang rawat inap. Mereka belum diperbolehkan masuk karena dokter sedang memasang jarum infus dan memeriksa keadaan Jihan. "Mama, Tante Jihan kenapa Mah?" Gadis kecil berusia 5 tahun itu ingin tahu. "Tante kecapean. Jadi harus bobo di sini selama beberapa hari," jawab Ratu sambil mengangkat gadis itu dan menggendongnya. "Oh, Davin juga kecapean ya Mah? Soalnya bu guru membawa Davin ke UKS, terus katanya suruh bobo dulu," celetuk gadis kecil itu dengan wajah polosnya. "Davin bobo di UKS? Kapan sayang?" Raja dan Ratu saling melempar pandangan. Mereka tidak pernah mendengar Davin sakit selama ini. Lalu, mengapa pihak sekolah TK itu tidak memanggil mereka saat Davin sakit? Sering Mah. Kemarin juga Davin bobo di UKS, jawab Devira sambil menatap kedua orang tuanya yang terlihat cemas. "Dek." Mereka jadi curiga. Apa yang terjadi dengan salah satu dari ketiga anak kembar mereka itu? Selama di rumah, Davin baik-baik saja, dan tidak terlihat sakit sama sekali. Devira yang masih polos, mengatakan hal itu dengan gamblang.
tidak merasa ada yang aneh dengan kembarannya. Gadis kecil itu hanya berpikir bahwa saudara kembarnya itu kecapean. Raja segera menjauh dari mereka dan menelepon anak buahnya. Ia meminta mereka menyelidiki dan mengawal Davin untuk kedepannya. Rasa curiga raja tertuju pada pihak sekolah yang seolah menutupi keadaan putranya. Ada yang tidak beres dengan sekolah itu. Aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Setelah mengakhiri panggilan telepon, Raja berpamitan pada Yuka dan Haruna. Mereka tidak bisa berlama-lama di rumah sakit karena Devira masih kecil. Mereka takut putri mereka terserang virus yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, karena rumah sakit tempat berkumpulnya bermacam-macam virus yang tidak baik untuk anak kecil yang sehat. Mereka harus segera pulang. Ratu juga sudah harus kembali ke Cafe Hop. Mama temani tante kamu dulu di sini. Kalian hati-hati di jalan, ucap Haruna pada Ratu dan Raja. Iya mah. Mereka membawa pulang Devira ke rumah. Menitipkannya pada pengasuh, lalu kembali ke tempat kerja masing-masing. Devan tinggal bersama pembantu Haruna dan bersekolah di tempat yang berbeda dari Devira dan Davin.